Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawan semua, kalian bersama Hilman Ulwi. Selamat datang di materi besaran, satuan, dan pengukuran. Dalam fisika, besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Satuan sendiri adalah patokan yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Terdapat 7 besaran pokok beserta satuannya yang harus diketahui, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, marilah kita lihat dan kita tonton, dan lalu kita simak slide video berikut ini. Besaran, satuan, dan pengukuran. Macam-macam besaran. Besaran pokok dan besaran turunan. Satuan, satuan tak baku dan satuan baku. Besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dulu atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran. Ada 7 besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Contohnya seperti luas dengan satuan meter persegi, volume dengan satuan meter kubik, massa jenis kilogram per meter kubik, kecepatan meter per sekon. Standar satuan besaran. Standar untuk satuan panjang. Satuan panjang adalah meter. 1 meter sama dengan jarak 2 goresan pada batang meter standar yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di The International Bureau of Weights and Measures. Bulan November tahun 1983, definisi standar meter diubah, ditetapkan 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum pada selang waktu 1/299.792.458 sekon. Standar satuan besaran. Standar untuk satuan massa. Standar satuan massa adalah kilogram, yaitu massa sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di Lembaga Berat dan Ukuran Internasional di Sèvres, Prancis. Turunan standar massa internasional untuk Amerika Serikat dikenal dengan kilogram prototip. Nomor 20 ditempatkan dalam suatu kubah di lembaga standar nasional. Standar satuan besaran. Standar untuk satuan waktu. Standar untuk satuan waktu adalah sekon atau detik. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9,192,631,770 kali dalam transisi antara 2 tingkat energi di tingkat energi dasarnya. Standar satuan besaran. Standar untuk satuan kuat arus listrik. Satuan standar kuat arus listrik adalah ampere. 1 ampere adalah kuat arus listrik pada 2 buah kawat sejajar yang terpisah pada 1 meter pada jarak 1 meter di ruang hampa dan memberikan gaya sebesar 2 × 10⁻⁷ Newton.
Standar satuan besaran. Standar untuk satuan suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Suhu titik lebur es pada 76 cm Hg adalah T sama dengan 273,15 Kelvin. Suhu titik didih air pada 76 cm Hg adalah dengan suhu 373,150 Kelvin. Kedua, benda hitam seluas 1 meter persegi yang bersuhu titik lebur platina 1773 derajat Celcius akan memancar cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuat cahaya sebesar 6 kali 10 pangkat 5 kandela. Yang ketiga, 1 mol zat terdiri atas 6,025 kali 1023 buah partikel. 6,025 kali 10 pangkat 23 disebut dengan bilangan Avogadro. Standar internasional atau SI. 10 pangkat 1 disebut dengan deka, 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, 10 pangkat 12 tera, 10 pangkat 15 peta, 10 pangkat 18 eksa, dan seterusnya. Pengukuran alat ukur panjang dan ketelitiannya. Contoh mistar. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm dan ketelitiannya setengah skala terkecil 0,5 mm dalam kurung 0,05 cm. Alat ukur panjang dan ketelitiannya seperti jangka sorong. Jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm, artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Jangka sorong memiliki dua macam skala. Skala utama dalam satuannya cm, skala nonius dalam satuan mm. Nah, inilah gambar dari jangka sorong yang menunjukkan skala utama dan skala nonius. Jangka sorong. Mula-mula perhatikan skala nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama. Pada gambar, skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 4 skala, artinya angka tersebut 0,4 mm atau sama dengan 0,04 cm. Selanjutnya, perhatikan skala utama. Pada skala utama, setelah angka 0 mundur ke belakang menunjukkan angka 4,7 cm. Sehingga diameter yang diukur sama dengan 4,7 cm ditambah dengan 0,04 cm sama dengan 4,74 cm. Mikrometer sekrup. Skala utama terdiri dari skala 1 mm, 2 mm, 3 mm, dan seterusnya. Dan skala tengah 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, dan seterusnya. Sedangkan skala putar terdiri dari skala 1 sampai dengan 50. Setiap skala putar mundur satu putaran, maka skala utamanya bertambah 0,5 mm. Sehingga skala putar sama dengan 0,01 mm. Pembacaan skala. Perhatikan, skala putar berada pada angka berapa pada skala utama benda yang dipilih memiliki panjang skala utama 2 mm. Perhatikan, penunjukan pada skala putar angka 43 pada skala putar berimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Maka pembaca mikrometer sama dengan 2 ditambah dalam kurung 43 kali 0,01 sama dengan 2 ditambah 0,43. Jadi panjang benda adalah 2,43 mm. Pembacaan skala pada mikrometer sekrup.
Perhatikan skala putar berada pada angka berapa pada skala utama benda yang dipilih memiliki panjang skala utama 4,5 mm. Perhatikan penunjukan pada skala putar, angka 39 pada skala putar berimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Maka pembacaan mikrometer sama dengan 4,5 ditambah 39, kali 0,01 sama dengan 4,5 ditambah 0,39. Jadi panjang benda adalah 4,89 mm. Pengukuran massa dengan neraca. Dalam kehidupan sehari-hari, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalnya gram, miligram, dan on untuk massa yang kecil, ton dan kuintal untuk massa yang besar. 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram atau sama dengan 10 on. Pengukuran waktu seperti stopwatch dan jam tangan. Ketelitian dan akurasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran adalah ketelitian atau presisi, kemudian ketepatan. Ketelitian itu menunjukkan derajat kepastian hasil suatu pengukuran, sedangkan ketepatan menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Ketelitian dan akurasi. Mistar umumnya memiliki skala terkecil 1 mm, sedangkan jangka sorong mencapai 0,1 mm. Pengukuran menggunakan jangka sorong akan memberikan hasil yang lebih presisi dibandingkan menggunakan mistar. Ketelitian dan akurasi tidak mungkin menghasilkan pengukuran yang tepat secara mutlak. Keakurasian alat ukur harus dicek secara periodik dengan metode the two-point calibration. Pertama, apakah alat ukur sudah menunjukkan 0 sebelum digunakan? Kedua, apakah alat ukur memberikan pembacaan ukuran yang benar ketika digunakan untuk mengukur sesuatu yang standar? Ketidakpastian dalam pengukuran, ketidakpastian sistemik. Sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran, tentunya ketidakpastian random dan juga ketidakpastian pengamat. Ketidakpastian alat. Ketidakpastian sistemik itu terdiri dari ketidakpastian alat, waktu respon yang tidak tepat, kondisi yang tidak sesuai, dan kesalahan 0. Sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Misalnya ketidakpastian random, misalnya seperti fluktuasi pada besaran listrik, getaran landasan, radiasi latar belakang, gerak acak molekul udara. Sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Metode pembacaan skala tidak tegak lurus, ketidakpastian pengamatan, salah dalam membaca skala, pengaturan atau pengesetan alat ukur yang kurang tepat. Nah, berikut adalah soal-soal pilihan ganda berserta jawabannya dan untuk kalian pelajari sampai dengan nomor 10. Ketidakpastian dalam pengukuran. Setiap pengukuran berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian yang besar menggambarkan kalau pengukuran itu tidak baik. Usahakan untuk mengukur sedemikian sehingga ketidakpastian bisa ditekan sekecil-kecilnya. Demikianlah akhir dari pembelajaran kita dan kita bertemu untuk pembelajaran pada hari yang lain.